Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda, tentunya kita masih membahas permasalahan serupa. Sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update dan juga video terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai seputar permasalahan perselingkuhan. Namun ternyata ini adalah ada hal yang cukup mengejutkan. Mendasar ke beberapa penelitian, ternyata profesi sebagai ibu rumah tangga memiliki potensi rawan terjadinya perselingkuhan. Nah, walaupun ini bukan berarti setiap ibu rumah tangga dianggap masuk ada di dalamnya, tidak. Namun ini mengalami beberapa penelitian atau mendasar kepada beberapa penelitian, tentunya ini bukanlah hal main-main karena ini tentunya sudah banyak responden yang mengakuinya. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya pemilik situs online, itu adalah ibu rumah tangga. Lalu kemudian alasannya apa sih? Kok bisa seperti itu? Satu, ya, ibu rumah tangga memang mungkin lebih memiliki banyak waktu ya untuk berada atau aktif di media sosial. Artinya memang mungkin ibu-ibu rumah tangga ini tidak memiliki kesibukan di luar itu. Ya, mungkin berbeda dengan ibu-ibu yang punya kesibukan di tempat kerja. Ini alasan pertama. Lalu kemudian yang kedua, ternyata pada beberapa dekade yang lalu pria itu hampir 87% mengalami atau melakukan perselingkuhan. Namun seiring berjalannya waktu, maka kondisi ini menjadi berbalik. Ternyata memang untuk situasi sekarang ini ternyata wanita atau perempuan lebih menguasai dunia perselingkuhan. Ini juga melalui penelitian karena tentunya dengan alasan yang sama itu tadi. Apalagi sekarang sudah adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Artinya kemudahan teknologi yang ia dapat, kemudahan teknologi yang ia miliki mampu membawa mereka ke arah perselingkuhan. Ini tentunya bukan kesalahan teknologi, tapi mungkin terjadi pemanfaatan, ya, kesalahan pemanfaatan teknologi yang ia punya. Ini. Lalu itu bisa terjadi yang berikutnya, yang ketiga, itu kira-kira di usia berapa? Ini banyak yang tanya ya. Jadi ini mohon untuk berhati-hati ya, terutama sahabat Kang Kumis yang saat ini berusia 40 ya. Karena biasanya kondisi rawan selingkuh itu terjadi pada usia tersebut, usia 40-an, itu baik pria maupun wanita, karena di situ akan terjadi perubahan hormon. Ya, hormon yang memang memicu seseorang akan kembali merasakan atau apa yang disebut pubertas. Ini perlu Anda perhatikan. Jadi terjadi perubahan hormon dopamin kembali beraksi, ya, yang mungkin lebih mendorong ke arah otak, kemudian timbullah peningkatan emosional untuk pada setiap individu ini. Lalu kalau kita bicara tingkat perselingkuhan pada umumnya, yaitu ternyata mendasar kepada beberapa penelitian, ini juga sangatlah menyedihkan kalau kita dengar. Kalau mendasar ke beberapa penelitian, ini adalah tanda berikutnya, ternyata 20% wanita ini mengalami atau pernah terjadi perselingkuhan sebelum menuju ke pernikahan ini. Jadi karena dasar inilah ya, seseorang atau apabila jangan heran ketika memang pernikahannya tidak bahagia, karena mungkin orang-orang tersebut menikah bukan pada orang yang ia cintai. Artinya dia menikah dengan si A, tapi rasa cintanya justru tumbuh pada saat bersama si B. Ya karena situasional mungkin lah ya.
Jadi mungkin boleh dibilang dalam hati kecilnya mereka melangsungkan pernikahan untuk mengikat sebuah tali kehidupan rumah tangga. Mungkin dimungkinkan ada rasa penyesalan karena keterpaksaan. Mohon maaf sekali, ini adalah mungkin untuk perbaikan status dalam rumah tangganya ini. Lalu kemudian apa tanda-tanda berikutnya? Ini mendasar lagi ke beberapa penelitian yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ternyata masalah penelitian, kenapa ibu rumah tangga mudah melakukan atau mudah terjerat dalam perselingkuhan. Alasannya pertama kemungkinan kembali ke depan karena banyaknya waktu yang ia miliki, sehingga mereka justru kesibukannya terarah ke media sosial. Nah, ini ternyata mendasar ke beberapa pengakuan para pria, ini diakui bahwa prosentase untuk mendapatkan atau prosentase yang dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk melakukan perselingkuhan baik secara emosional maupun selingkuh yang secara fisik itu banyak dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Jadi alasan-alasan yang tadi saya sebutkan memang sangatlah berkaitan satu sama lain. Seperti tadi saya katakan bahwa terjadi mudahnya perselingkuhan justru di usia 40 hingga 45 tahun. Ini juga tentunya identik dengan usia ibu rumah tangga. Jadi sekali lagi, hal ini saya sampaikan semata-mata agar untuk sedikit menambah pemahaman bagi sahabat Kang Kumis tentunya. Karena ketika di tengah kehidupan rumah tangga Anda terjadi hal atau gejala serupa, mungkin Anda segera bisa melakukan beberapa antisipasi. Artinya, terus lakukan komunikasi dengan pasangan Anda. Beri dia hal-hal yang bersifat memikat dari Anda sendiri. Anda berdua tentunya ya, antara Anda dengan pasangan Anda saling mengikat sehingga pasangan Anda dan Anda tidak mudah melirik ke pria atau wanita lain di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Nah, namun apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa Anda cerna dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda berdua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kaumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.